Data dari Indonesia Property Watch menyatakan bahwa 50% milenial kalau dia punya rumah itu ternyata masih ada kontribusinya orang tua. Ya, Datanya betul. kalau saya lihat dari Q2 dari Bank Indonesia menyatakan kurang lebih hampir 74,9%. Jadi hampir 75%. Masyarakat Indonesia itu beli rumah itu melalui KPR, berutang ya. Terus sisanya itu lewat tunai yang bertahap. Untuk yang KPR, maka mereka pertama dia harus menyiapkan DP-nya. Karena kan hampir sebagian properti kan dia minta DP kan. Betul. DP-nya ada 10%, ada 20%. Weekend tuh biasanya gue jalan-jalan ke silaturahmi sih, bukan jalan-jalan ke tempat saudara gitu. Ini kemarin ketemu ponakan nih. Ada cerita yang kayaknya menggelitik nih soal keuangan. Tri, gue pengen cerita nih gitu. Barangkali nanti lu bisa ngasih pandangan-pandangan gitu ya. Jadi ponakan gue itu lagi sibuk ngelihat destinasi wisata gitu loh. Dia udah 25 tahun, memang udah ya 3 tahun ini kerja gitu kan. Dan kayaknya juga udah mau nikah gitu. Udah pengen nikah juga gitu kan. Tapi dia lebih fokus ke jalan-jalan. Gue pikir kan, lu mau jalan kemana? Ke luar negeri loh. Kalau lihat budgetnya itu luar biasa gitu menurut ukuran gue waktu itu gitu ya. Dan gue tanya dong, lu nggak kepikiran beli rumah dulu gitu? Ntar dulu om gitu kan. Nah ini fenomena menurut gue gitu loh. Itu gimana sih sebenarnya ya? Sebenarnya yang dirasakan, bukan dirasakan ya, yang dilakukan sama ponakan lo sebenarnya itu juga pernah gue rasakan juga waktu gue seumuran dia nih mas. Gitu ya? Gitu. Di umuran 25 kayak gitu ya, gue emang mikirnya udahlah jalan-jalan aja gitu kan. Mau kemana nih ya kan, deket-deket udah ya kan, Indonesia udah, Asia udah, ya udah boleh dong yang gitu. Ya kan, yang ya budget 50 juta 70 juta oke lah gue ada kayak gitu kan. Nah tapi memang kayak gitu-gitu emang nggak bisa apa ya, kita emang udah worry nih, harus worry gitu loh orang-orang sekitarnya gitu ya. Mungkin kayak ya lo sebagai omnya gitu kan, atau mungkin orang tuanya kayak gitu. Karena memang ya mereka harus disadarkan gitu loh, nggak bisa dong harus kayak gini terus gitu. Mereka mungkin udah harus oke lah healing gitu kan, oke lah untuk memenuhi apa list Instagram atau TikTok, nah itu ya kan. Lebih ke situ kayaknya ya kayak gitu. Ya. Nah ini yang akhirnya gue juga nanya kan, tabungannya sebenarnya berapa sih gitu loh. Gue nanya, lu tabungannya berapa gitu? Kalau tabungan sih cuma segini om gitu loh. Segini seberapa? Segini yang bikin gue kaget gitu loh. Cuman ya katakanlah 5 juta, sisanya kalau misalkan dia pergi untuk jalan-jalan ke luar negeri gitu kan. 5 juta kalau misalkan ada apa-apa kan ya ludes kan sehari juga gitu kan. Benar. Artinya sebenarnya ini dia nggak mikirin propertinya buat dia, aset dia ketika nanti dia menikah gitu ya, properti, tapi dia mikir jalan-jalan, tabungan nggak ada gitu loh. Ini seperti apa nih? Seperti gue harus menasihati dia tuh harus mulai dari mana sih sebenarnya? Daripada gitu. Gue yang menasihati juga, gitu kayaknya ya? Kurang cocok ya kan. Mumpung di sini ada Pak Andoko, ya kan, yang lebih ahli ya kan, financial planner dari OneShield. Jadi biar Mas Andoko aja yang menceritakan atau gitu atau yang memberikan saran, tipsnya gimana nih Pak sama anak-anak muda gitu kan. Emang sepakat. Agak meresahkan, ya nggak sih Pak? Nah ini mungkin Mas Andoko bisa ngasih pandangan-pandangan Mas, gimana tren properti saat ini, kemudian juga bagaimana sih pengelolaan keuangan buat anak-anak atau mungkin anak muda ya, usia 25 tahun, bukan anak-anak lagi. Oke, saya lihat trennya gini, jadi data dari Indonesia Property Watch menyatakan bahwa 50% milenial kalau dia punya rumah itu ternyata masih ada kontribusinya orang tua. Jadi dia misalnya dari bentuk DPK atau dalam bentuk pelunasannya gitu ya. Nah, ini ternyata terjadi nih sama beberapa klien saya yang masih milenial. Padahal gajinya lumayan loh, misalnya 25-30 juta. Tapi tinggalnya itu di tempat apartemen yang sudah disediakan oleh orang tuanya. Gitu contohnya ya. Nah, kemudian saya cermati juga ya bahwa trennya itu kalau saya cermati tuh jadi ada dua tuh. Yang pertama optimis dan menantang, kurang lebih gitu. Jadi optimis karena kan diharapkan bahwa pertumbuhan ekonomi di Indonesia itu
lebih baik ya dibanding tahun lalu ya, mungkin sekitar 5%-an sekian gitu jadinya. Kemudian yang berikutnya lagi adalah saya lihat juga ada pertumbuhan dari kalau di properti itu ada yang namanya indeks harga properti residensial. Mas, jadinya kalau di keuangan pasar modal misalnya kan ada indeks harga saham gabungan, di properti juga ada tuh ya. Nah, kalau saya cermati dalam 20 tahun terakhir ya, 20 tahun terakhir itu kenaikannya itu ya kurang lebih 143% dalam 20 tahun. 143%. Iya, 143%. Kalau dibuatin kalau dibuatin misalnya CAGR-nya, pertumbuhannya kurang lebih di 4 sekian persen. Nah, tapi dalam 2 tahun terakhir itu kenaikannya kurang lebih hampir di level 2-3%. Gitu jadinya. Nah, ini menjadi menjadi concern juga. Berarti ada keterbatasan ya. Keterbatasan kenaikan itu karena satu harga properti kan semakin mahal kan. Mahalnya properti itu satu, kenaikan harga bahan pokoknya juga naik sekarang karena adanya krisis global. Jadi itu juga mempengaruhi. Kemudian yang kedua, suku bunga pasar. Ya, suku bunga pasar itu juga di Indonesia kan kita baru aja BI naikin 5,75. Di mana harga suku bunga biasanya itu di range 4-5% di atas suku bunga dari Bank Indonesia. Kemudian yang berikutnya lagi adalah perpajakan. Kemudian yang berikutnya lagi adalah birokrasi, misalnya untuk si developer yang membangun itu ya. Jadi, nah itu beberapa hal-hal yang perlu dicermati oleh mereka. Dan yang menariknya lagi adalah sebagian besar masyarakat Indonesia ternyata kalau beli rumah itu melalui KPR atau berhutang. Datanya kalau saya lihat dari Q2 dari Bank Indonesia menyatakan kurang lebih hampir 74,9%. Jadi hampir 75% masyarakat Indonesia itu beli rumah itu melalui KPR, berhutang ya. Terus sisanya itu lewat tunai yang bertahap. Itu kurang lebih 16% kalau nggak salah. Tunai bertahap itu tunai bertahap. Jadi dia developer gitu ya? Ke developer, misalnya 30 kali nyicil atau 60 kali nyicil misalnya gitu ya. Dan yang terakhir itu yang cash, yang tunai itu adalah 8%. Jadi dia dominasi oleh yang orang beli KPR sebenarnya Mas. Gitu jadinya. Jadi yang 75% itu termasuk di dalamnya sebenarnya kredit apartemen itu ya Mas ya? Itu untuk KPR memang. Oh memang khusus untuk KPR itu. Betul, ya? jadinya. Tapi kalau ngomongin properti ya, ya kan ada banyak ya. Ya. Kan? Nah ini jenisnya ya maksudnya. Betul. Nah mungkin bisa lebih didetilin satu-satu gitu loh. Sebenarnya apa aja gitu dan yang cocok untuk anak-anak muda itu apa sih gitu? Karena kan jauh lebih kami jauh lebih nggak pengen susah, pengennya yang praktis, pengennya yang efisien kayak gitu. Kalau saya cermati bahwa properti saya menggunakan data dari real estate mengatakan ini ada perbedaan sebenarnya dengan real estate dengan properti. Kalau real estate itu dia hanya bangunan fisiknya. Kalau properti bangunan fisiknya dan tanahnya, gitu ya. Nah, tadi pertanyaan Mbak Tri adalah ada berapa sih jenis properti gitu kan? Kurang lebih ada 3. Yang pertama adalah yang residensial, yang kedua adalah yang komersial, yang ketiga adalah industrial. Nah, yang mau kita bicarakan sebenarnya kan yang di residensial ini kan, di mana para milenial itu bisa tinggal apakah itu di apartemen atau di rumah tapak atau landed house gitu kan jadinya. Sementara kalau yang tadi komersial itu biasanya untuk perkantoran, sewa atau ruko dan yang lainnya. Dan industrial biasanya digunakan untuk manufacture, gitu kurang lebih Mbak Tri. Jadi pertanyaannya adalah cocoknya di mana? Tentunya pasti yang residensial gitu. Makanya tadi BI ada ngeluarin kan data yang indeks harga properti residensial gitu jadinya. Nah, kalau untuk yang tadi mungkin fokus lebih ke anak-anak muda ini gitu ya, yang usia mungkin di bawah 40 kali ya atau di bawah 35. Itu seperti apa, Mas? Yang cocok. Yang cocok. Jenis propertinya. Yang jelas kebanyakan mereka kan orang-orang yang produktif. Mereka bekerja kan. Jadi lebih cocok buat mereka adalah ketika mereka memiliki rumah atau tempat tinggal huniannya yang dekat dengan fasilitas misalnya kantor atau rumah atau pendidikan. Tapi yang lebih bagusnya lagi adalah yang dekat dengan tempat mereka bekerja. Jadi secara ongkos bisa lebih hemat lah ya. Ini juga salah satu mungkin bisa dibilang jurus perencanaan keuangan ya Mas ya. Betul. Nah mungkin bisa lebih detail nih Mas. Bagaimana supaya anak-anak muda ini secara perencanaan keuangan ini bisa matang dan bisa terjangkau nih properti-properti ini. Ada strateginya nggak nih? Jadi saya cermati juga ya. Orang membeli properti itu ada 2.
Tadi kan tadi 3 bahkan. Tapi kita bikin 2 aja ya. Karena yang tadi tunai sama berhutang kan. Yang tunainya ada yang bertahap, ada yang cash bener-bener kan. Betul. Jadi 2 nih. Ada yang tunai, ada yang dia KPR. Kalau yang tunai mau nggak mau dia akan nabung. Dan dia berharap nabung atau investasinya itu bisa ngalahin dari kenaikan harga propertinya. Kalau di properti itu biasanya kan kenaikan adalah lokasi. Iya nggak jadinya? Nah, itu yang perlu diperhatiin oleh si individu atau anak-anak milenial. Karena ada juga loh properti yang dia beli, tapi pergerakan harganya itu nggak naik-naik gitu kan jadinya ya. Karena salah satunya itu tadi lokasinya memang kurang bagus. Nah, lokasi yang bagus adalah lokasi di mana mereka bisa dekat perkantoran, bisa juga infrastrukturnya udah dibangun bagus. Transportasinya, rumah, sakit misalnya, sekolah dan yang lainnya, ya. Jadinya udah dibangun bagus ya. Itu salah satu contoh. Itu makanya pergerakannya juga bagus. Nah, buat yang tunai tadi, otomatis dia biasanya karena ada orang juga milenial yang sekarang tuh nggak mau pusing-pusing kan mereka untuk beli gitu ya. Apalagi sekarang ada sharing ekonomi, misalnya contoh transportasi online. Jangan-jangan sekarang ada mereka maunya rumahnya lebih senang yang sewa gitu ya. Atau mereka nggak mau dibebanin utang, mereka mau coba nabung sampai suatu hari nanti dengan uang yang cukup itu baru dia beli gitu kurang lebih. Hanya kelemahannya adalah di sini apakah dia nabungnya atau return dari investasinya itu bisa ngalahin dari kenaikan harganya nggak? Inflasinya itu gitu ya. Kan jadinya. Sama seperti halnya tadi ya di pasar modal IHSG itu kan misalnya dalam 20 tahun terakhir 1.500% kenaikannya. Tapi nggak semuanya naik kan. Ada yang naik turun. Begitu juga properti. Gitu tadi yang 143% selama 20 tahun. Kan nggak ada semua lokasi yang bagus kan. Ada yang bagus, ada yang jelek gitu kurang lebih. Nah itu yang perlu diperhatiin. Jadi mereka nabung untuk yang cash supaya nanti dia beli sesuai dengan uang yang mereka miliki. Nah untuk yang KPR, maka mereka pertama dia harus menyiapkan DP-nya. Karena kan hampir sebagian properti kan dia minta DP kan. Betul. DP-nya ada yang 10%, ada yang 20%. Minimal mereka harus bisa melakukan mengakumulasi uangnya supaya minimal bisa dapat DP-nya. Jadinya. Dan yang kedua yang paling penting juga buat mereka adalah mereka juga harus mampu membayarnya. Jangan sampai mereka beli tapi mereka nggak mampu bayar ya. Karena ini kontrak jangka panjang loh. Ada yang 10 tahun, 20 tahun, bahkan 30 tahun sekarang gitu kan. Oh 30 tahun sekarang ada bisa ya? Jadi kan ada yang 30 tahun sekarang gitu. Ya. Dan itu biasanya semakin panjang itu didapat kalau dia di usia lebih relatif muda ya. Ya betul. Karena kalau semakin panjang maka cicilannya jadi lebih kecil. Betul. Gitu jadinya. Diharapkan cicilan yang kecil ini adalah porsinya bisa berapa persen nanti dari income-nya dia. Gitu. Karena kelebihannya adalah kalau dia melalui KPR adalah dengan dia cicilannya sudah ditentukan misalnya. Misalnya contoh cicilannya 3 juta. Tapi penghasilannya 10 juta. Gitu ya. Biasanya kan ada beberapa bank yang dia menggunakan fix untuk dalam 3 tahun, berapa tahun ke depan. Betul. Paling nggak dia sudah bisa menakar tuh berapa persen dari cicilannya terhadap income-nya dia. Gitu ya. Itu yang perlu diperhatiin kemampuannya. Dan juga biasanya bank juga pada saat mereka mau membeli properti, selain tadi DP-nya, bank juga akan lihat tuh rekening korannya si milenial tersebut atau individu dan keluarga tersebut. Dalam 3 bulan terakhir, 6 bulan terakhir tuh gimana nih posisi keuangannya? Apakah dia ada surplus nggak di situ? Ya. Karena saya pernah ada satu klien saya yang dia bilang, Pak, waktu saya diminta untuk bank, saya kasih aja Pak rekening yang nggak bergerak. Jadi nilainya itu terus. Malah banknya bilang bagus, karena berarti kan nggak kepake kan uangnya dibilang gitu jadinya. Oh gitu, malah harus yang seperti itu Mas? Itu menurut dia ya. Oh gitu. Artinya uang itu kan nggak kepake kan. Misalnya uang 10 juta, mungkin ada yang kepake 8 juta, 10 juta. Jadi nanti tinggal ngeliat saldonya terakhir kan. Kalau saldonya dia hanya, misalnya gajinya 10 juta, saldonya tinggal 1 juta, berarti kan hanya 10% kan. Ya nggak? Nah, bank biasanya menerapkan minimal 30%. Dari income-nya dia. Kurang lebih ada yang 20-30% tergantung dari bank masing-masing. Gitu, Mas. Nah, saya mau balik lagi ke DP, kan harus menyiapkan DP. Tadi gitu ya di awal ya, kalau mau untuk KPR kayak gitu. Nah, DP ini biar kekumpul kan gimana nih untuk pembagiannya gitu maksudnya. Harus berapa persen sih yang harus kita sisihkan dari total gaji kayak gitu? Iya. Nah, untuk mengelola keuangannya paling dia yang pertama memiliki rumah itu kan bagian dari tujuan keuangan kita kan, ya nggak? Yang pertama dia harus sedemikian rupa dia harus punya surplus. Paling tidak dia lakukan dulu untuk dana darurat, itu udah pasti ya. Kemudian yang berikutnya baru dia mulai digunakan untuk akumulasi DP tadi. Nanti tinggal tergantung dari si individu atau si milenial tersebut. Apakah bisa 10%, 20%? Misalnya gini, saya mau beli rumah 1 miliar, kemudian DP-nya 10%, maka dia harus punya 100 juta kan?
Kalau gajinya 10 juta misalnya, butuh berapa lama tuh untuk bisa mengumpulkan 100 jutanya? Gitu jadinya. Nah, itu yang perlu diperhatiin. Bisa juga kan dia sebenarnya bisa juga ada selain gaji reguler, tapi dia juga punya bonus THR kan. Nah, itu mungkin bisa juga menambah tadi tuh tujuan keuangannya dia untuk yang seperti DP. Salah satu contoh. Atau juga bisa ada orang yang mengumpulkannya DP-nya itu untuk berbagai alternatif investasi menempatkannya. Nanti kalau begitu sudah nilainya sekian, baru diambil untuk memberikan DP. Kurang lebih gitu jadinya, Mbak Tri. Oke. 10-20% kalau Mbak Tri tanya coba dilakukan itu walaupun nggak gampang gitu kan jadinya. Bayangin kalau 10 juta 2 juta kan 20%-nya ya. Bener, 2 juta kalau 100 juta dibagi 2 juta 50 bulan loh. Betul, Ya panjang nggak? banget Jadinya, ya. Iya. Nah, itu lebih baik ditabung biasa aja atau memang kita harus memilih tabungan yang cocok, mungkin yang kita harus apa kan sekarang ada banyak ya macam-macam tabungan gitu. Atau kayak gimana enaknya nyimpennya gitu? Kalau misalnya ternyata dia udah mendekati, saran saya lebih baik masukin tabungan deposito aja. Jangan taruh di investasi karena misalnya itu bisa kita kan nggak pernah tahu apa yang terjadi investasi kan. Misalnya kejadian tahun 2008, tahun 2020 kemarin gitu ya. Jadinya lebih baik cara yang lebih aman karena itu digunakan untuk tadi DP. Sesuatu yang udah pasti harus kita keluarin. Kurang lebih gitu. Oke. Nah, ini kan mengumpulkan DP sudah tahu nih caranya ya kan. Nah, kita maju lagi nih. Kalau DP-nya udah kekumpul, oke, saya beli nih. Oke. Ya kan? Deal lah satu. Nah, untuk memilih bank KPR-nya, itu kayak gimana nih? Biar kita nggak zonk dan nangis di suatu hari gitu. Soalnya ada gitu kan beberapa teman-teman yang kayaknya gue salah deh milih bank KPR, kok bunganya tinggi banget ya kayak gitu. Baik. Ya, yang pertama kita tentunya harus lihat reputasi banknya kan, jadinya dan tentunya harus diregulat oleh OJK. Terus yang kedua kita lihat suku bunganya, kita perhatiin suku bunganya ya. Kemudian yang berikutnya lagi adalah administrasi persyaratannya tadinya. Ya itu juga perlu menjadi perhatian si individu atau milenial tersebut. Kemudian yang berikutnya lagi adalah biaya-biaya yang timbul dari situ apa aja. Ini biaya-biaya yang timbul ini maksudnya apa biaya yang nih? timbul kan selain kita DP, kan nanti ada timbul misalnya contoh biaya untuk notaris, betul. Kemudian provisi bank, kemudian materai, kemudian appraisal, kemudian lagi ada BPHTB nanti, AJB-nya dan yang lainnya. Biasanya kalau AJB mungkin ada di notaris ya, salah satu contoh. Dan kalau misalnya kan ada juga orang gini ya, orang beli KPR, misalnya untuk jangka waktu 20 tahun. Ternyata dia punya rezeki nih, gitu kan, rezekinya misalnya ternyata atau dia naik jabatan deh, sehingga income dia makin bagus. Kan dia mungkin punya kesempatan untuk melunasi kan, supaya dia nggak punya beban utang sampai 20 tahun. Nah, di situ juga perlu diperhatiin apakah ada penalti atau tidak dari sebuah bank, gitu. Selain bunga rendah tadi Mas, selain bunga rendah, itu kira-kira apa lagi yang harus kita perhatikan gitu ya? Kalau kita memilih KPR. Selain bunga rendah tadi adalah pelayanan juga mungkin menjadi salah satu, jaringannya juga menjadi salah satu pertimbangan juga buat mereka. Dan satu lagi yang penting dari si individu tersebut kemampuan membayarnya. Nah, satu lagi mungkin juga yang perlu diperhatikan adalah akan lebih baik kalau ketika dia memilih bank KPR-nya itu tidak ada kaitannya dengan rumah yang dia diambil. Oh, maksudnya gimana Mas? Misalnya bukan unit bisnis yang sama atau bukan kepemilikan yang sama. Oh, jadi supaya mereka lebih independen ketika mereka melihat properti ini gitu. Jadi developernya ini tidak mempunyai bank keterikatan jadinya ya. Yang keterikatan untuk pengkreditan rumah tersebut gitu ya. Betul. Mungkin kita bisa tahu beberapa yang memiliki keterkaitan jadi nggak independen buat mereka. Gitu dalam melakukan valuasi terhadap propertinya atau kemudahan dan yang lainnya. Oke. Nah, balik lagi ke anak muda. Jadi kira-kira kapan nih gitu kan waktunya kalau mau mau beli properti lah kayak gitu. Sekarang bolehkah di masa-masa yang seperti ini atau jangan dulu, di hold aja dulu ya kan? Perlu nasihat nih Mas. Oke. Kalau menurut saya selama dia udah mampu, maka mereka sebaiknya udah secepat mungkin untuk membeli KPR ya. Karena tadi saya bilang kan kenaikan harga itu kan bisa juga tidak sebanding dengan dengan bunga tabungan atau investasi yang dilakukan. Gitu. Atau apalagi yang menarik deh ya sebenarnya ya. Menarik, saya punya data juga ya.
bahwa ternyata UMR di Indonesia, kalau saya tarik 20 tahun terakhir ya Mas. Nah ini penting. Ya, 20 tahun terakhir UMR di Indonesia, itu kalau tahun 2002, UMP di Indonesia itu di Jakarta misalnya, itu 591.266. Oke. Sekarang berapa deh itu? Berapa Mas? 4,4 juta. 4,4. 4,453,935. Berapa persen? Kenaikannya 653%,29%. 653,29%. Ini inline nggak sama? Coba sekarang tadi saya bilang, dalam 20 tahun terakhir, properti kan naik 134%. Itu naiknya, sementara 20 tahun terakhir UMP kita naiknya itu 653,29. Sebenarnya make sense banget untuk bisa loh. Iya, harusnya kan bisa kan? Iya, bisa dong. Tapi kenapa jadi susah sekali? Karena satu, kebutuhannya sama keinginan kita itu rada tipis sekarang, berbeda aja. Iya enggak? Jadinya 20 tahun yang lalu orang tua kita mungkin cukup di satu kerjaan, kebutuhannya juga nggak banyak. Tapi sekarang kita lihat aja anak-anak sekarang, yang dulunya mungkin liburan bukan sebuah kebutuhan, jadi kebutuhan sekarang. Misalnya punya handphone, punya gadget dan yang lainnya. Dan tantangan mereka juga lebih besar. Yang berikutnya lagi, orang dulu 20 tahun yang lalu kerja di satu tempat. Mungkin perusahaannya bisa berlangsung lama. Sekarang dengan adanya era informasi teknologi, perusahaan itu bisa hanya mungkin 5 tahun, 10 tahun udah tutup. Misalnya gitu kan. Dulunya besar, sekarang mungkin udah tutup. Nah itu juga yang menjadi salah satu concern juga tuh ya. Udah banyak banget informasi yang kita dapetin, ilmu yang kita dapetin dari obrolan kita tentang KPR hari ini, ya nggak Tri? Jadi gue juga punya ya sedikit ilmu untuk memberikan nasihat-nasihat gitu kan, wawasan-wawasan tentang bagaimana membeli properti untuk masa depan kita. Thank you Mas Handoko. Sama-sama Mas Aris. Terima kasih Mas. Semoga kita bisa ketemu lagi. Iya pasti. Kita akan ngobrol lagi dengan tema-tema yang lebih menarik tentang keuangan pastinya. Banyak orang memimpikan punya rumah sendiri. Impian ini tidak hanya dimiliki mereka yang sudah berkeluarga atau berencana berkeluarga, tetapi juga bagi mereka yang berstatus lajang. Skema kepemilikan rumah melalui kredit pemilikan rumah atau KPR pun memungkinkan impian tersebut terwujud. Dengan KPR, kita bisa memiliki rumah melalui mencicil. Harga rumah yang mencapai ratusan juta hingga miliaran rupiah menjadi terjangkau melalui sistem pembayaran secara mengangsur ini. Anda perlu menabung dan berinvestasi agar bisa mencapai semua tujuan masa depan tersebut. Angsuran KPR yang ringan akan lebih memberikan ruang bagi Anda untuk mengalokasikan penghasilan bagi pos tabungan dan investasi. Nah, kabar baik bagi Anda yang sedang mencari KPR dengan bunga rendah dan tenor panjang. Kini J-Trust Bank menyediakan KPR J-Trust yang membantu Anda mewujudkan rencana masa depan. J-Trust Bank sebagai bank yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh perusahaan asal Jepang J-Trust Group, memiliki program KPR atau KPA yang cocok untuk generasi muda. Plafon dan jangka waktu angsuran KPR J-Trust bisa disesuaikan hingga 30 tahun. Selain itu, KPR J-Trust juga memberikan bunga fixed rate mulai dari 3,25% selama setahun. Bunga KPR ini terhitung kompetitif dibanding dengan bunga KPR dari bank lain loh. J-Trust Bank bekerja sama dengan beberapa pengembang seperti Ida Group, PT Hajime Indonesia Jaya, dan PT Dax Jaya Indonesia dalam pembiayaan perumahan yang dibangun dengan konstruksi berstandar Jepang. Bersama KPR J-Trust, Anda dapat merencanakan masa depan punya rumah sendiri dengan tenang. Untuk informasi lebih lanjut, bisa cek di deskripsi ya. Wah seru banget ya pembahasan kita hari ini dengan Pak Handoko dan juga Mas Haris. Tapi sayang banget waktunya sangat terbatas. Jadi nantikan episode spesial podcast berikutnya dengan membahas seputar investasi dan finansial. Tentunya dengan financial planner yang kredibilitas dengan tema yang berbeda-beda. Jangan lupa klik subscribe Kontan TV, like dan juga share konten ini ke teman-teman kalian.